Selamat datang di Bitcoin Goceng. Ya, kemarin dunia kripto khususnya di dunia DEX ya, DEX dan CEX juga ya, dihebohkan dengan launchingnya salah satu token yang lumayan sangat terkenal, yaitu Plasma atau XPL. Nah, peluncuran ini membuat dia jadi kayak naik sendiri gitu di antara yang lain, merah semua market kripto kemarin, dan dia sendiri yang hijau sendiri, bahkan sampai detik ini dia tetap mengalami kenaikan yang signifikan. Total dari kenaikannya itu dari kemarin sampai hari ini ya ribuan persen ya gitu ya, kalau misalnya ada orang yang di dalam checksnya masing-masing melihat kenaikan lompatannya dia. Nah, XPL ini banyak yang mungkin hanya boro-boro membeli, atau banyak juga yang masuk di dalam XPL ini tetapi mereka memiliki pemahaman yang mungkin keliru, pemahaman yang mungkin tidak tahu, atau bahkan yang baru pertama kali datang dan membeli XPL terus berpikir bahwa oh ini saingannya Hyperliquid nih atau ini saingannya Aster nih, ini adalah token yang yang fungsinya tokenomics ya, utility-nya adalah mirip nih gitu ya. Oke. Kalau berbicara tentang pesaing secara native token, secara token itu dirilis, kan native token itu dirilis, setelah dirilis ada investor yang mengadopsi dia, entahkah retail ataupun institusi yang membeli token tersebut. Nah, itu bisa dikatakan pesaing dalam konteks saing-saingan siapa yang diadopsi nih gitu ya. Jadi misalnya Aster keluar, terus ada XPL keluar, saya nih misalnya sebagai investor, misalnya saya punya uang misalnya $10.000 misalnya, contoh ini ya, 10.000 nih, saya bingung nih, apakah saya investasikan 5.000, apakah 7.000, 3.000, atau 100% saya investasikan ke dalam XPL. Nah, berarti dikatakan token ini menjadi pesaing karena menjadi pilihan alternatif untuk para investor atau orang-orang yang menggelontorkan dana ke sini gitu. Tetapi secara fungsi atau utility, XPL ini sangat jauh berbeda dengan yang mungkin kalian sebutkan tadi. Ya mungkin ya, misalnya kalian sebutkan adalah di beberapa, saya menemukan beberapa gitu ya, orang bikin konten atau beberapa orang yang ngobrol tentang ini dan dia memikirkan bahwa ini utility-nya sama gitu. Dia DEX, dia juga dia juga memiliki fungsi yang mirip gitu. Bukan. Jadi saya jelaskan dulu ya. Pertama, kita di konten ini ya, di konten ini saya akan bahas full tentang XPL ini. Jadi saya berharap dengan durasi yang begitu singkat ini kalian bisa menonton dari awal sampai akhir dan kalian mendapatkan pengertian seutuhnya tentang XPL ini apa dan utility-nya itu seperti apa, gitu ya. Oke, kita mulai dulu. Pertama adalah kalau melihat token ini kebanyakan orang tanya juga, website resminya di mana bang? Cari lihat websitenya di mana ya? Simpelnya gini, hampir semua token yang rilis pasti sudah ada page ya, page-nya ada di dalam CoinMarketCap gitu ya. Ini auto gitu. Anda bikin token sendiri pun pasti akan keluar. Cukup masukkan kontrak address-nya di sini atau cari nama tokennya, apabila dia sudah terkenal pasti akan ada di dalam CoinMarketCap. Nah, apabila sudah ada dalam CoinMarketCap, kita tinggal melihat di area ini. Ini ada bagian website ya. Tinggal diklik websitenya, white papernya bisa dilihat. Ini HP saya notifikasi. Kenapa ini ya? 2, 3. Ya udah. Terulang-ulang ya. Oke. Sampai saya. Oke. By the way, buat yang pertama kali lihat di kanal ini adalah Bitcoin Goceng ya. Sebentar, saya nggak mau jelaskan kanal saya nanti nomor 2, tetapi yang paling pertama adalah kalian mengerti dulu tentang XPL ini ya. Saya bantu untuk jelaskan. Oke. Setelah ini websitenya bisa dilihat sini ya, white papernya bisa dilihat itu pekerjaan seperti apa, bahkan kontrak addressnya ada di sini juga bisa dilihat ya gitu. Dan setelah dibuka, ada beberapa poin yang ingin saya jelaskan tentang XPL ini gitu ya. Nah, yang pertama adalah tentang informasi umum tentang XPL ini gitu. Jadi jangan sampai orang yang paling pertama lihat XPL ini bingung gitu ya. Bingung maksudnya dalam artian kayak, oh ini apa sebenarnya gitu ya. Jangan sampai ini apa stablecoin atau apa gitu ya. Jadi begini, XPL ini adalah sebuah
project ya yang tujuan utamanya adalah menciptakan sebuah stablecoin baru untuk mengalahkan stablecoin tradisional yang sudah ada. Jadi bukan tradisional apa ya, misalnya yang sudah umum ada seperti USDT ya, itu beberapa stablecoin yang sudah ada. Mereka menciptakan sebuah fitur baru stablecoin yang juga mereka menciptakan sistem transfer. Jadi saya bahasa gampang gini ya, misalnya kalau kita transfer antar rekening ya di bank itu kita punya pilih kan jaringan mana yang kita mau transfer gitu. Ada BI Fast, ada juga jaringan dari fast transfer gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita pilih BI Fast itu biayanya 2.500 kalau nggak salah ya, ada potongan seperti itu. Nah, mereka menciptakan jaringan transfer seperti itu. Mereka menciptakan sebuah stable coin seperti itu. Nah, ini bisa dilihat di websitenya ya. Kalau kita buka di sini ya, kalian bisa lihat, explore di sini. Plasma is a purpose built blockchain for stable coin. Jadi ingat ya, dia dibangun for stable coin. Jadi kalau misalnya ada orang lagi yang masih berpikir bahwa oh ini sama dengan Aster, ini sama dengan Hyperliquid, kayaknya bahasa Inggris Anda kurang gimana atau apa ya gitu. Mereka menciptakan sebuah layer baru atau blockchain baru yang di mana mereka akan membuat sebuah stable coin. Nah, ini saya akan brief ya detail. Oke. Ada beberapa poin yang akan kita bahas detail tentang XPL ini, yaitu kita akan ngebahas dari yang pertama adalah arti atau fungsi ya, fungsi utama tadi stablecoin, fitur, jadi fitur dari XPL ini apa gitu ya. Jadi jangan sampai orang berpikir ya udah kalau stablecoin terus ngapain gitu ya. Emangnya apa lebihnya kalau kita buat stable, kalau ada stablecoin itu apa lebihnya gitu ya. Terus potensi dan juga beberapa resiko yang bisa terjadi. Oke? Yang pertama adalah kita ngebahas tentang fitur. Fitur stablecoin ini jangan dilihat hanya sekedar stablecoin. Nah, ingat stablecoin adalah dalam tanda kutip seperti passive income yang sangat enak bagi orang yang punya project crypto, karena mereka hanya kan gini, sebagian besar kita bertransaksi pakai USDT ya gitu ya. Jadi Tether tuh yang punya USDT tuh mereka benar-benar enjoy banget, orang tinggal transaksi, saling kirim USDT-nya, dia mendapatkan fee selisih, dia mendapatkan spread gitu ya. Jadi misalnya Anda dari rupiah tukar ke USDT, itu kan ada selisih tuh. Nah, selisih itu menjadi pendapatan mereka, transfer antar wallet seperti itu atau menggunakan beberapa jaringan, itu mereka mendapatkan fee. Itulah pendapatan daripada Tether. Sementara mereka underlying-nya hanya memegang USD saja. Jadi USD mereka punya underlying yaitu jaminan aset. Jadi mereka jaminan aset, mereka cetak kriptonya bikin 1:1 harganya. Jadi benar-benar kerja gampang gitu ya. Jadi sama seperti misalnya saya bikin token kripto US dollar baru gitu, misalnya USD BG gitu ya, USD Bitcoin Goceng misalnya, USD contoh nih ya, USD BG saya ciptakan 100 token, berarti saya harus siapkan $100 gitu, supaya jaga-jaga 1:1 seandainya mereka mau mencairkan ke dolar, saya punya uangnya gitu ya. Jadi dengan perkembangan Tether itu membuat XPL ini nanti akan saya jelaskan, yaitu mereka yang membuat XPL ini merasa kayak oh kita harus ada dong sendiri. Kenapa kita harus pakai punyanya Tether kalau kita bisa bikin sendiri gitu ya. Oke. Terus dia dibangun di layer 1 ya, layer 1 yang fokus pada stablecoin terutama USDT. Ya, mereka mengklaim bahwa mereka ini zero fee. Ya, ini nih. Ya. Zero fee. Jadi zero fee USD ini bukan USDT Tether ya, ini USD versi mereka nih. Lihat T-nya berbeda ya, gitu. Jadi mereka memberikan sebuah fitur kalau Anda menggunakan stablecoin kami gitu, jadi Anda mendapatkan free fee, tidak ada fee. Nah, kalau di Global Impact artinya mereka di websitenya ini sangat menarik sekali ya, di beberapa belahan area di dunia ya. Ini mereka kalau kita tinggal klik misalnya di area ini, di North Amerika Utara ini sudah mendapat dukungan dari beberapa ini proyek-proyek lainnya. Di area ini di daerah Amerika Selatan juga seperti itu. Jadi mereka beberapa mengklaim bahwa beberapa di Asia Tenggara ini kalau nggak salah ya, Southeast Asia, yaitu beberapa juga proyek yang mendukung mereka. Jadi mereka mengklaim bahwa kami mensupport juga lebih dari 15 stablecoin. Jadi stablecoin yang ada misalnya termasuk Tether, USDT, Anda bisa
tukarkan di sini dan bahkan Anda bisa staking. Nanti sebentar saya jelaskan ya. Sebentar, pelan-pelan nonton dulu ya. Jadi di bagian ini dia menjelaskan bahwa kita memiliki kecepatan, kita memiliki fee yang tidak ada. Oke, kecepatan yang tinggi ya transfernya, tetapi kita juga tidak men-charge fee gitu ya. Nah, terus yang kedua, di bagian websitenya juga dia terterakan beberapa informasi umum yang pasti di salah satu dari fiturnya dia meluncing yang namanya, ini menjadi fitur ya. Jadi kan kita bahas tadi pengertian dia membuat stablecoin, oke, stablecoin baru. Oke. Nah, terus yang kedua dia punya fitur salah satunya adalah Plasma One. Nah, ini kayak kartu ini. Nah, kedepannya mereka akan menciptakan sebuah, ini saya bahasa gampang nih, mereka menciptakan tap cash ya, gitu, seperti tap cash, gitu, kartu yang dimana bisa dipakai di mana-mana dan bertransaksi menggunakan kartu ini. Makanya proyek ini digadang-gadang dibilang akan mengalahkan Visa dan Mastercard, akan menjadi pesaing Visa dan Mastercard. Karena Visa dan Mastercard mungkin hanya terputar, mungkin ya, masih fokus pada tradisional transaction. Saya nggak tahu apakah terakhir mereka kerjasama dengan Ripple atau XRP itu seperti apa. Yang pasti sementara mereka mencari jalan keluarnya, udah keluar nih pesaing baru. Mereka menciptakan sebuah stablecoin yang akan melawan Visa dan Mastercard, menjadi pesaing Visa dan Mastercard. Jadi sebenarnya kalau mau bilang pesaing, lebih cocok fungsi pesaingnya melawan Visa dan Mastercard itu, atau Tether, bukan kepada yang tadi saya sudah jelaskan di awal ya. Oke, Plasma One namanya kartunya ya. Nah, terus dia menciptakan kartu fisik, kartu virtual sama seperti bank-bank digital lainnya, memberikan cashback 4% dalam 1 tahun dan 10% saldo stablecoin. Itu di sini ada ya, kalau kita lihat di sini di materinya yang di sini, kita klik Plasma One ini announcement, kita ini sebentar loading ya. Kita lihat materinya mereka. Bentar ya, kita buka dulu. Nah, ini nih ya, lihat ya. Ini ya. Introduction Plasma One, the one app for your money. Oke, di bagian ini kalau kita scroll ke bawah, the one app for your money, Plasma One is designed to give everyone everywhere. Oke, everyone everywhere. Jadi artinya dia berencana untuk di mana-mana itu ada ya. Jadi itu ada, mereka memberikan 10% plus yield. Jadi ada yield 10% dan juga 4% cashback ya gitu. Jadi mereka menawarkan ya biasalah bonus-bonus untuk kepada orang-orang yang mau untuk memindahkan uangnya kepada mereka, dan sejauh ini mereka memberikan fee 0 ya, zero fee untuk transfer dan fast onboarding seperti tadi ya, complete onboarding, transfer, virtual spending. Ini like-nya kalau Anda misalnya pengguna Genius atau pengguna bank digital lainnya, saya rasa tidak terlalu aneh dengan istilah-istilah ini, karena ya kita pengguna transaksi digital di luar daripada kripto nih gitu ya. Jadi mereka mau masuk ke ranah traditional finance, masuk ke dunia DeFi, masuk ke dunia stablecoin. Mereka benar-benar penetrasi di 3 aspek pasar tersebut. Nah, stablecoin tuh seperti ini ya, ada USDT, USDC dan lainnya gitu ya. Mereka bahkan dalam tanda kutip menggandeng mereka ya, dengan fitur yang apabila Anda mengkonekkan dengan ini, Anda akan mendapatkan beberapa mendapatkan beberapa fitur tambahan gitu ya. Bentar, saya lihat ini ada artikel berita yang saya dapat. Kalau Anda punya USDT dan Anda staking di dalam protokol mereka, Anda mendapatkan yield ya, APY, annual per yield ya. Sebentar, lihat. Nah, ini adalah, kita lihat juga ini adalah support atau orang-orang yang atau para big guy ya, orang-orang yang support di dalam project ini, dan juga capital yang serius untuk menjalankan project ini. Jadi makanya itu alasannya kenapa project ini benar-benar sangat bombastis sebelum dia rilis kemarin di tanggal 25 September 2025. Bahkan di Juli sekitaran bulan Juli 2025, harga mereka buka pre-sale harganya 0,05 dan sudah laku 333 juta gitu. Klaim mereka udah laku seperti itu ya. Ini ada beritanya, saya sudah lampirkan di sini kalau nggak salah ya. Sebentar.
Ntar di sini. Nah, ini nih ya. Jadi oh, ini yang tadi, terus di sini. Ntar. Nah, ini nih. Ini the project early campaign drew substantial Oke, ya. Jadi itu sudah sampai dalam including 1 billion in deposit dalam within 30 minutes atau dalam 30 menit itu 373 juta itu sold ya, 373 juta gitu ya, sekitaran 300-an juta itu sold gitu. Jadi mereka mengklaim waktu itu mereka announce public sale ya. Ini XPL, the public sale its role plasma ecosystem. Jadi waktu Juli itu ya, sekitarannya ini Juli. Ya, Juli tanggal 17 gitu ya. Mereka announce dan akhirnya sudah ada orang yang duluan membeli. Nah, ini saya rasa ada beberapa influencer atau orang-orang besar yang sudah announce akan ada ini, tokennya belum launching tapi mereka sudah punya ya, dikarenakan ini. Itu ada orang yang sudah duluan ibaratnya booking untuk membeli ya plasma ini. Oke? Nah, terus kita melihat di bagian ini. Nah, misalnya Anda Connect Wallet ya, buka ke terminalnya dan Connect Wallet, Anda bisa deposit ya USDT Anda gitu. Deposit USDT Anda ke dalam terminal mereka dan mendapatkan APY 33,98%. APY itu annual per yield. Jadi saya bahasa gampangkan itu adalah bunga yang berbunga. Jadi misalnya Anda dalam 1 tahun tidak menarik, misalnya uang Anda 100 juta nih, 100 juta. Terus dia berbunga, contoh ya 100 juta jadi 101 juta. Nah, pada saat Anda tidak menariknya, bunga berikutnya dihitung bukan dari deposit 100 juta, tapi dihitung dari 101 juta. Berarti jadi lebih banyak kan. Nah, setelah itu dia naik misalnya jadi 102. Nah, bunga berikutnya tidak dari 101 tapi 102 gitu. Jadi bunga berbunga, compound itu kepanjangan penjelasan tentang APY. APT annual per year ya, itu sekitaran 33,98 ya. Jadi Anda bisa mendeposit USDT Anda di situ dan mereka klaim bahwa Bit traditional savings, wah, Bit jadi mengalahkan traditional savings dengan institusional, oke? Grade DeFi ya. Jadi saya mau belibet banget ya. Jadi aset yang itu di staking ibaratnya ya, disimpan ke dalam protokol AAV ya, the world largest liquidity protocol. Nah, mereka mengklaim itu ya, the world largest ya, protokol. Jadi protokol liquidity terbesar ya, yang VEDA. Jadi audit oleh VEDA, audited by Vault Infrastructure, di bawah VEDA gitu ya, AAV. Oke, jadi kalau Anda melakukan deposit, Anda tinggal cukup connect wallet. Jadi Anda punya USDT nganggur atau Anda bingung gitu, saya takut trading saya rugi dan lain sebagainya, gampang. Anda tinggal deposit saja, connect wallet, deposit dan staking di dalam gitu ya. Jadi bayangin ya, Anda kalau misalnya punya, mereka benar-benar planning untuk menghajar tradisional stablecoin, bahkan tradisional savings yang ada. Seperti saya bilang, Visa dan Mastercard, hati-hati Anda. Bahkan ini menjadi sebuah pembelajaran untuk dunia perbankan, karena DeFi atau decentralized finance seperti ini sudah develop dengan pola pikir seperti ini gitu ya. Bayangkan kalau sudah sampai sejauh ini video ini dan masih ada orang bilang, mana ada yang percaya, mana ada yang begini-begini, waduh. Ya oke, bahkan mereka ada coming soon juga, ada fitur yaitu basis Trade Vault, yaitu Capture Enhance Yield through Structure DeFi Strategies, berkombinasi dengan Ethena, Pedal, AAV. Ethena itu the larger synthetic dollar protocol ya, itu ada penjelasannya sendiri tentang Ethena ini. Yang pasti ini adalah fitur yang mereka buka ya untuk itu. Nah, terus mereka melakukan nama stablecoin mereka ini ya, USDT-nya kayak T terus tergaris ya, terus 0 ya. Ini kode ya. Ini tapi mereka meluncurkan token yang namanya Plasma. XPL ya, Plasma ini meluncurkan token yang namanya XPL. Hampir saya ngomong saya.
namanya XPL. Nah, XPL inilah yang ramai ditradingkan kemarin atau ramai dibicarakan kemarin atau bahkan ditransaksikan, dan harganya ini nih yang 1,23 Plasma XPL. Jadi dua hal berbeda ya. Mereka adalah project stablecoin, oke. Perusahaan nih, nama perusahaannya Plasma. Saya jelaskan perlahan-lahan ya. Nama perusahaannya Plasma. Plasma ini bikin stablecoin, oke. Nama stablecoin ini USDT ini nih, ini ya, oke. Tapi mereka juga bikin native token atau mereka bikin token sendiri ya. Ibaratnya untuk ya tokennya mereka namanya XPL. Jadi ini dua hal yang berbeda, sangat berbeda-beda. Jadi apakah dia pesaing Hyperliquid, pesaing Ether? Tentu tidak. Secara institusi, secara utility, secara fungsional itu tidak ada bersaingnya sama sekali ya. Kalau ada orang yang bilang ini pesaing Hyperliquid itu sesat berpikir gitu ya, sesat berpikir. Mentor Anda perlu dicek gitu ya. Di Bitcoin Goceng tuh kita belajarnya murah-murah saja. Pas belajar kami pakai bahasa awam karena pengertian itu segalanya. Di VIP kamu dijamin paham materi, dan kalau masih belum ada pengulangan. Kalau beli rokok sebungkus 20.000, berarti dalam 5 hari kamu udah bisa beli video belajar yang ngajarin dari nol. Biar nggak ribet cari satu-satu di YouTube. Ya, biar nggak ribet satu-satu di YouTube, kalian cukup beli aja modul pembelajaran dasar. Kalau kalian masih bingung tentang konsep pasar modal, ada di link deskripsi di bawah. Plus, kalau misalnya kalian gabung VIP, itu ada pengulangan materi, oke? Kembali ke tadi ya. Jadi ini bukan bersaing, ini dua project yang berbeda. Nah, tetapi persaingannya adalah keinginan orang untuk berinvestasi uang. Mereka sebagai investor mau uang buang di mana nih? Mau buang ke XPL atau buang ke Aster atau buang ke Hyperliquid untuk secara native token, oke? Bukan secara utility atau kegunaannya. Perlu pembuktian lagi, coba lihat ini ada artikel mereka bahkan yang announce ya waktu itu di tanggal Agustus 20 nih, Agustus 20 2025 ya. Plasma and Binance earn the first on-chain yield product for everyone. Jadi Plasma and Binance, bagaimana bisa kalau Binance punya Aster atau DEX-nya Binance ini yang dari Easy Labs ya, itu punya pesaing lagi gitu. Itu ngapain? Jadi mereka malah bekerja sama untuk mengembangkan project yang namanya stablecoin gitu ya. Jadi saya rasa penjelasan ini tidak perlu ribet gitu, tidak perlu Anda merasa kayak terus maksudnya apa? Maksudnya gimana? Jangan sesat berpikir sama bingung ya. Masa hanya begini saja sudah bingung ya begitu? Tidak dong. Inti dari konten ini adalah yang pertama, XPL ini apakah XPL ini merupakan token yang menarik untuk kita investasikan gitu ya. Ini pertanyaan utama, oke? Apakah dia menarik? Menurut saya mantap. Kenapa? Alasan pertamanya adalah projectnya jelas. Layaknya kita kalau USDT kan di stablecoinnya Tether. Kalau Tether pun bikin native coin, kita pasti akan berani berinvestasi di Tether karena projectnya jelas. Mereka bikin stablecoinnya digunakan gitu ya. Terus project stablecoin ini bahkan melakukan penetrasi kepada tradisional yang tadi ya dibilang traditional savings atau traditional finance yang notabene itu dikuasai oleh Mastercard, Visa yang bisa transfer antar beberapa protokol, antar beberapa negara, berapa persen di beberapa bagian gitu ya. Tadi kan everywhere for everyone tadi ya. Seperti itu. Yang notabene project ini katanya digadang-gadang oleh Ripple yang akan mau masuk dengan karena kayak Ripple punya stablecoin RLUSD kan, terus Ripple punya native token namanya XRP. Nah sama seperti ini, Plasma punya stablecoin namanya USDT yang ini ya, yang digambar ini ya, USDT versi ini ya. Nah terus mereka juga punya native token namanya XPL, oke? Nah tetapi kerjasama Ripple sama Mastercard atau Visa yang diceritakan gitu sebagai rumor tidak benar-benar go public dan announce, tapi seperti ini mereka sangat bangga, sangat berani untuk announce bahwa kita bahkan memberikan zero fee kepada siapapun yang menggunakan produk kita. Berarti produknya benar-benar serius. Plus mereka menciptakan sebuah Tapcash, bahasa gampang ya, Tapcash untuk everyone can use their own product ya. Yield, bahkan mereka menaruh yield product for everyone. Jadi yieldnya sangat tinggi. Tadi saya sudah jelaskan yield dan lainnya ya, seperti itu. Jadi
Tapi kalau kembali lagi ya, kalau ingin berinvestasi, saya akan, ini personal opinion dan personal apa yang ingin saya bagikan. Tetapi apakah itu menarik atau bagus, ya itu kembali kepada Anda sendiri. Anda yang harus melakukan riset, mencari tahu apakah ini bagus untuk saya investasikan atau tidak. Nah, oke, sekarang kita berbicara tentang skenario use case atau sesuatu yang berpotensi berbahaya gitu ya, berpotensi berbahaya atau berpotensi untuk ya ibaratnya ya kita harus mempelajari segala hal tentang faktor resiko juga gitu. Jadi walaupun jangan sampai oh ini mantap nih, keren apa segala macam, tapi kita nggak melihat sudut pandang berbahaya daripada itu. Nah gini, kalau dari saya, karena dia berbentuk native token, oke, berbentuk sesuatu yang kita investasikan, tentu punya faktor volatilitas. Volatilitas ini, jadi jangan sampai ada kesesatan berpikir juga kayak gini, oh dia kan stable coin, dia kan sudah pasti digunakan, pasti harganya nggak akan pernah turun. Bukan begitu konsep berpikirnya ya. Walaupun semua orang pakai, tapi kalau native token adalah dua hal berbeda dengan produk. Contoh hyperliquid bener-bener bagus, DEX-nya ada, bahkan DEX pertama, perpetual DEX pertama yang menawarkan leverage ada, jadi fiturnya menarik. Tetapi apakah harga native tokennya ya hyperliquid hype itu bisa naik turun? Bisa, karena itu volatilitas. Gini deh, saya pakai contoh analogi lebih gampang lagi. Bitcoin Goceng ini suka menggunakan analogi dan perumpamaan. Bank BCA, oke, Bank BCA. Oke, Anda semua sini kan ada ya yang menggunakan Bank BCA. Apakah Bank BCA produknya bagus atau tidak? Bagus. Banknya pelayanannya mantap, ramah. Produknya kita pakai, transfernya oke, security sistemnya mantap. Ini terlepas dari kasus-kasus apa segala macam yang mungkin jadi sampai ada komentar, pernah kok ada gini. Ini pembahasan yang berbeda ya. Semua bank pasti punya diserang hacker gitu ya. Tapi konteksnya saya adalah produk yang bagus. Nah, tapi saham BCA adalah dua hal yang berbeda. Itu adalah entitas yang berbeda ya. Jadi produknya bagus, belum tentu tokennya bagus. Token yang bagus belum tentu produknya bagus gitu. Jadi tokennya bagus dalam konteks apa? Volatilitas. Jika dia punya volatilitas berarti dia punya resiko. Nah, mentor yang baik harus menjelaskan faktor resiko seperti itu. Gitu Kalau beli rokok sebungkus 20.000, berarti dalam 5 hari kamu udah bisa beli video belajar yang ngajarin dari nol. Biar nggak ribet cari satu-satu di YouTube. Belajar itu dari bawah ke atas, bukan sebaliknya. Jangan tunggu jatuh dulu baru mulai dari bawah. Beli itu harusnya ambil di bawah, bukan di atas. Belajar cara nawarnya di Bitcoin Goceng. Oke, seperti itulah ya. Endingnya pasti ada jualan ya. Ujung-ujungnya jualan kelas. Ujung-ujungnya nggak apa-apa, saya jualan kelas. Saya ngajari orang yang benar. Saya kasih tahu caranya. Oke, jadi dia bilang, oh si mentor A lebih kaya, mentor B bener, mereka lebih kaya. Dan silakan kalau belajar jadi kaya ke mereka. Tapi kalau belajar mengetahui dan saya kasih ajar dengan bahasa yang gampang dimengerti, kadang-kadang punya perumpamaan yang lebih gampang seperti tadi saya kasih contoh-contoh ya yang Anda bisa paham, atau bahkan jokes supaya Anda bisa lebih relate dan lebih santai, dan itulah Bitcoin Goceng. Nah, silakan Anda mau pilih hanya beli materi modulnya atau Anda bisa bergabung di dalam VIP community-nya dengan harga yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, ini informasi tentang XPL yang rilis kemarin dengan boomingnya dia gitu ya. Selamat buat anggota VIP kalau masuk ke Discord kami, gratis di bawah ya. Link deskripsi ada Discord kami. Selamat yang sudah bergabung di Discord. Lihat kami calls XPL di harga berapa dan pasti mereka sudah profit karena masuknya dari 0, ya, bukan sudah 1,2. Harga sekarangnya ini 1,2, ini lihat ya. Harga sekarangnya itu 1,2 dan kami masuk dari 0, gitu ya untuk di XPL ini sendiri. Saya rasa itu saja untuk konten kali ini. Silakan tinggalkan komentar di bawah jika ada pertanyaan, tapi jika ingin tahu lebih lanjut silakan gabung dari Discord kami. See you on the next video. Saya sangat bersyukur sekali muncul di Bitcoin Goceng ya. Artinya bukan karena murahnya loh ya, tapi niat abang dan teman-teman yang selama ini ditonton di Bitcoin Goceng itu agak beda gitu. Dibanding yang lain kan kebanyakan fokus ke trading. Dari Bitcoin Goceng itu benar-benar mengajarkan kita tuh mulai dari nol. Di tiap trade saya ambil 1 dolar. Di area di 3 dan 4 hari ini Happy benar karena saya disambut dengan baik di sini. Ya, tiba-tiba kepenting ke 40.000 kan. Nah, itu karena kalau menurut saya
Potensinya kalau dia berhasil nge-break area satu double bottom. Nah ini kita dapat ininya nih. Jiwa muda semua nih. Keren-keren abang-abang semua sini.